Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfiandi, NIT 22131027 dari program studi Nautika 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekologi laut untuk melengkapi tugas UTS dari Pak Kadarusman. Ruang lingkup materi. Yang pertama adalah topologi dan karakteristik laut dalam. Yang kedua adalah karakteristik dan jenis biota yang mendiami perairan laut dalam. Yang ketiga adalah cara adaptasi biota pada ekosistem laut dalam yang ekstrim. Dan yang keempat adalah pentingnya mempelajari khasanah ekologi laut. Topologi dan karakteristik laut dalam. Karakteristik. Yang pertama adalah suhu yang relatif rendah, cahaya minim, tekanan air yang tinggi, kadar oksigen antara 5 mili per liter, kemudian adalah massa air relatif homogen. Dan topologi, kedalaman laut antara 100 meter dengan suhu rendah dan pencahayaan yang minim, serta tekanan air yang relatif tinggi. Hal ini menyebabkan laut dalam tidak banyak dihuni hewan. Tetapi terdapat hewan-hewan yang bisa bertahan dengan menyesuaikan diri pada lingkungan perairan yang demikian. Jenis biota laut yang hidup di dalam laut. Yang pertama adalah stoplike laut sejauh. Stoplike laut sejauh atau ikan naga laut adalah hewan yang tinggal di kedalaman mulai dari 500 meter hingga 1000 meter di bawah laut. Ini adalah salah satu-satunya ikan yang mampu menghasilkan bioluminescent merah. Cahaya ini tidak terlihat dari mangsa dan juga predator. Berfungsi sebagai obor untuk mencari udang dan ikan kecil. Cahaya tersebut juga bisa dipakai sebagai alat komunikasi dengan sesamanya. Rahang dan leher ikan ini berengsel sehingga mulutnya dapat terbuka sangat lebar dan menusuk tajam. Mangsanya dengan gigi tajam seperti jarum. Yang kedua adalah football fish. Football fish merupakan salah satu spesies dari anglerfish. Ikan ini memiliki bentuk tubuh unik dengan antena yang dapat bercahaya di atas kepalanya. Antena ini berfungsi untuk menarik mangsa. Football fish bergerak lambat dan ukuran ikan betina juga lebih besar dari jantan mereka. Ikan ini hidup di perairan dalam, namun bisa naik ke atas sesekali. Anglerfish juga memiliki indera penciuman yang sangat baik. Yang ketiga adalah cuksel. Cuksel salah satu dari 30 spesies ikan laut ramping mirip belut dari keluarga Opidiae. Ditemukan di seluruh dunia di perairan hangat dan sedang. Cus belut dicirikan oleh penyatuan sirip punggung, bubur, dan ekor mereka menjadi satu sirip panjang. Dan dengan posisi sirip perut mereka yang seperti peraba, yang berada di tenggorokan dan bertindak sebagai alat sensorik. Mencari makan sebagai ikan berenang di sepanjang dasar. Beberapa belut caks ditemukan di perairan dangkal, tetapi sebagian besar adalah ikan air dalam. Tumbuh tidak lebih dari 0,6 meter atau 2 kaki. Namun, dua spesies panjangnya melebihi 1,5 meter atau 5 kaki. Salah satu tengklikip, Geniterus cabesis, adalah spesies Afrika Selatan yang dihargai dengan makanan. Yang keempat adalah gurita kaca. Gurita itu ditemukan di 5.100 km timur laut Sydney, Australia. Gurita kaca ini hampir sepenuhnya transparan, dengan hanya mata silinder, saraf optik, dan saraf pencernaan yang tampak kurang. Gurita kaca atau Vitreledonella richardi ditemukan peneliti dari Smith Ocean Institute di laut dalam di Samudra Pasifik Tengah. Ciri fisiknya kurang lebih sama dengan gurita pada umumnya, namun memiliki tubuh yang transparan humorid seluruhnya. Dan cara adaptasi biota laut dalam. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Dengan keadaan tanpa adanya cahaya matahari, tekanan tinggi, salinitas tinggi, dan faktor-faktor yang terdapat di dalam ekosistem laut dalam ini membuat biota laut
dalam tersebut melakukan adaptasi, yakni yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup pada biota laut. Dalam adaptasi morfologi dapat dilihat dari bentuk tubuh biota laut dalam yang kecil pada umumnya bertubuh transparan karena tubuhnya tidak mengandung pigmen. Secara morfologis, senjata pembunuh seperti rahang, tengkorak, dan dimensi mulut mengalami perubahan pada organisme laut dalam. Ciri umum mereka adalah mulut yang melebar, rahang yang kuat, dan gigi-gigi yang tajam. Mereka harus seoptimal mungkin mencari mangsa yang jarang di laut dalam. Praktek kanibalisme juga sering terjadi di beberapa spesies. Itu adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Di ekosistem laut, dapat dikatakan tidak terdapat produsen karena tidak adanya sinar matahari yang menyebabkan tidak adanya proses fotosintesis pada ekosistem tersebut, sehingga biota laut dalam melakukan adaptasi fisiologi. Bentuk adaptasi fisiologi biota laut dalam adalah organisme laut dalam mempunyai kapasitas untuk mengolah energi yang jauh lebih efektif dari makhluk hidup di darat dan zona laut atas. Mereka bisa mendaur energinya sendiri dan menentukan beberapa banyak energi yang akan terpakai dengan stok makanan yang didapat. Kemudian adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Beberapa organisme yang mengalami siklus reproduksi akan mempunyai perilaku yang unik untuk menarik pasangannya di tengah kegelapan. Mereka akan memedarkan cahaya yang tampak kontras dengan kondisi sekitar yang serba gelap. Dalam ekosistem dasar laut, sebisa mungkin mereka dapat memperoleh sumber energi atau makanan agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, beberapa ikan yang hidup di ekosistem ini dilengkapi keahlian khusus agar dapat memperbesar kemungkinan mendapatkan mangsa. Seperti ikan fangtu, yang memiliki tingkat agresivitas yang tinggi sehingga ada mangsa yang lewat di depannya, ia langsung dapat dengan cepat memakannya. Karena memang tidak banyak hewan laut yang mampu hidup dalam ekosistem ini. Pentingnya ekologi laut. Ekologi bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Sehingga dengan mempelajari ekologi laut, kita dapat mengenal dengan baik lingkungan laut dan ikut serta menjaga dan memeliharanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.